Hai, assalamualaikum. Selamat datang di skill 11. Teman-teman, kita lanjut ke adjective clause. Ya, adjective clause. Nah, jadi setelah kita belajar di skill 7 itu belajar adverb, skill 7 8 ya. Lalu 9 10 itu 7 itu skill adverbnya tapi adverb biasa. Lalu skill 8 itu adverb dengan advanced adverb. Lalu skill 9 itu noun clause dengan konektor yang tetap butuh subjek. Lalu di skill 10 itu konektor yang sekaligus subjek. Nah, sekarang kita masuk ke skill 11 tentang adjective clause. Nah, adjective itu apa? Kita harus breakdown dulu biar teman-teman clear nih ya di klausa ini. Lagi-lagi saya ulangi bahwa klausa itu adalah bentuk struktur yang subjek predikat yang muncul setelah sebuah konektor ya, bahasa gampangnya gitu. Jadi adjektif ini adalah sifat ya, kata sifat sebenarnya. Tapi kalau dalam bentuk clause maka klausanya disebut juga sebagai klausa sifat. Nah, fungsi sifat baik dalam kata maupun klausa itu mendeskripsikan sebuah benda. Oke. Jadi adjektif itu mendeskripsikan sebuah benda, menjelaskan benda. Karena klausa ini adalah klausa adjektif, maka posisinya langsung setelah benda yang dia jelaskan. Contohnya ini. The woman is filling the glass. Seorang perempuan yang sedang mengisi sebuah gelas. Sebuah gelas yang ia letakkan di atas meja. Yang ia letakkan di atas meja itu apa? Gelas. Nah, gitu. Itu secara meaningnya. Secara fungsinya. Jadi adjektifnya ini menjelaskan apa? Gelas. Nah, jelasin benda kan gelas. Secara struktur kita lihat subjek predikat, konektor subjek predikat. Oke, bentuknya jadi SP, C, SP. Berikutnya yang di bawah itu the glass that she put on the table. Gelas yang ia letakkan di atas meja berisi susu. Oke. Nah, ini berarti strukturnya subjek. Predikatnya mana ini? Predikatnya si subjek class. Lalu ini apa? Ini adalah adjective clause-nya, konektor subjek predikat yang menjelaskan gelas. Oke, paham ya? Jadi modifikasinya bisa, kalau adjective clause bisa di tengah-tengah sini. Konektor subjek predikat. Kalau noun clause kan di objek, di subjek, atau di objek of preposisi. Nah, kalau adjective ini di belakang langsung ke gelas. Pokoknya dia langsung ngejelasin ke benda yang mau dijelasin. Oke, kita lihat. Nah, apa aja sih konektor buat adjektif? Ada 3. Who atau whom, ada which, that. Whom ini buat orang, which ini buat benda, that itu buat benda dan orang ya, benda dan orang. Contohnya, I like the book, subjek predikat, which, konektor, you recommended. Kenapa pakai which? Karena which you recommended, which-nya ini menjelaskan siapa, which you recommend. Yang kau rekomendasikan. Apa yang kau rekomendasikan? Buku. Buku ya, karena ngejelasin buku maka pakainya which. Atau the book which you recommended, buku yang kau rekomendasikan. Nah, yang kau rekomendasikan apa? Book. Oke. The book which you recommended. Lalu predikatnya apa? Was. Jadi subjeknya the book, predikatnya was langsung. Nah, di sini adalah klausanya. Oke, itu dia. Contohnya ini. Kita lihat predikatnya was ada. Oke. Lalu ada predikat lagi selected. Berarti di sini ada S blank P P. Berarti di sini S P, maka P di sini yang di sini butuh S sama konektor. Nah, cari konektor S. Nah, ini ya, which we. Jadi ngejawab soal TOEFL tuh gitu, guys. Cari dulu predikatnya mana, ada predikatnya, lalu cari subjeknya mana. Kalau yang hilang itu adalah komponen pengisi subjek predikat ini, berarti dia cuma butuh subjek sama konektor. Kenapa butuh konektor? Karena ada subjek predikat yang lain gitu ya. Yuk, ini latihannya biar makin jos. Nomor 1, 2, 3, sampai 10. Sama cara kerjainnya, teman-teman cari predikatnya, cari subjeknya, lalu lihat ada konektornya, ada setelah konektor ada subjek predikat baru, lalu tandain konektornya dan tandain ini adalah sebuah klausa sifat yang menjadi penjelas bagi apa? Bagi ini the way ya, menjelaskan the way, cara. Oke, berikutnya nomor 2. Kenapa nomor 1 ini benar? Kita meaningin coba. Ya, secara struktur udah oke ya. Kita lihat meaningin.
Itu penting sekali untuk mengisi formulir dengan cara yang engkau telah diinstruksikan. Yang engkau telah diinstruksikan itu apa ya cara ini? Jadi benar. Nomor 2, subject the car, konektor which, subjek predikat. Nah, di sini nggak ada predikat. Harusnya di sini ada predikat untuk subjek the car, ya. Karena kan ini sudah klausa subjek konektor subjek predikat. Tapi si subjek ini kehilangan predikat, jadi ya salah. Oke, nomor 3-10 silakan di-post, teman-teman kerjakan on your own. Nanti setelah itu kita bahas yuk. 3, 2, 1, post. 3, kita lihat. Subjek baru, predikatnya I just finished ya. Subjek ini I, predikatnya finished. Lalu ada whom. Whom-nya ini konektor untuk orang. Whom, subjeknya the professor, predikatnya suggested. Nah, whom the professor suggested ini adalah adjective clause. Menjelaskan siapa? Menjelaskannya kata benda langsung sebelum dia. Nah, ini novel. Karena ini novel, benda, maka harusnya bukan whom, tapi which. Gitu ya, jadi ini salah. Struktur benar. SP, CSP, SP, C, SP. Tapi ini konektornya nggak tepat, guys. Jadi ini salah, nomor 3. Nomor 4. Subjeknya the plane, konektornya that he was. Oh, berarti ini adjective clause yang di tengah-tengah ya. Berarti adjective clause ini, konektor subjek predikat ini menjelaskan si the plane berarti. Tapi plane-nya belum ada predikat, itu cari predikat. Ada predikatnya enggak? Was. Oke, ketemu ya. Berarti ini subjeknya, predikatnya ini. Nah, ini adalah konektor subjek predikat. Sebuah pesawat yang ia dijadwalkan untuk terbang ke Hawaii terlambat. Oke. Berikutnya nomor 5, subjeknya the movie, ada konektor subjek predikat which we watched. Oke, ini adalah adjective clause menjelaskan the movie. Oke. Nah, the movie-nya butuh predikat. Mana predikatnya? Kita cari. Was-nya ada tapi ada it. Ngapain ada it di sini? Salah ya, nggak boleh ada it karena nanti double subject sama the movie. Oke. Paham ya? Jadi ini harusnya nggak boleh ada, harusnya udah was aja. Berikutnya subjek predikat I made, lalu the doctor whom you recommended. Nah, whom you recommended ini adalah orang yang engkau rekomendasikan. Apa yang engkau rekomendasikan? Kata benda langsung sebelum dia apa? The doctor. The doctor ini orang bukan? Orang ya, karena dia orang, konektornya whom, tepat. Nomor 7 the enthusiasm, subjek nih gue. Which-nya konektor, subjeknya he, predikatnya greeted me, made me feel welcome. Oke, made-nya adalah predikat bagi enthusiasm. Jadi enthusiasm ini subjek, ini predikatnya. Lalu ini konektor subjek predikat yang menjelaskan enthusiasm ya. The enthusiasm which he greeted me, ini adalah konektor subjek predikat yang menjelaskan enthusiasm. Predikatnya enthusiasm siapa? Made. Lah, feel ini apa ya? Feel ini memang sebuah infinitif yang harus muncul setelah objek dan make. Ya, jadi kalau ada kata make itu biasanya make me, habis itu verb one. Make me cry, make me laugh, make me make me help you dan seterusnya. Berikutnya ke nomor 8. The story that you told me about Bob. Subjeknya the story, konektornya that, subjeknya you, predikatnya told. Ini sudah adjective clause menjelaskan si story, tapi story-nya cari predikatnya nggak ada. Jadi ini kurang predikat ya. Salah nomor 8. Nomor 9, subjeknya the man, konektornya whom, predikatnya we're having. Predikatnya did. Did di sini predikatnya the man, tapi whom-nya di sini kehilangan subjek. Kehilangan subjek ya, harusnya ada subjek di sini. Konektor subjek predikat dong ya. Oke, jadi ini salah. Nomor 9, nomor 10. I'm not really sure about taking part in the plans that we made last night. Subjeknya I'm not. I am, predikatnya I, predikatnya am. Konektornya that, subjeknya we, predikatnya made. Oke, that we made ini apa? Konektor subjek predikat yang kita buat tadi malam. Apa yang kita buat tadi malam? Plans, rencana. Oke, ini bener ya nomor 10 ya. Oke, itu dia untuk adjektif untuk level 1 ya. Adjektif level 1. Nanti habis ini kita belajar adjektif level 2.
tentang konektornya yang boleh menjadi subjek. Nah, konteksnya seperti apa nanti kita bahas di skill 12. Sampai ketemu di skill 12 teman-teman. Tetap happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao and bye-bye.